Tes, tes, 1, 2. 1, 2. Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab. Hari ini Rabu tanggal 26 Januari 2022. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung, beritahu kepada teman dan keluarga supaya mereka juga diberkati, karena tiap ibadah itu ada manfaatnya bagi kita, berguna dalam segala hal. Kita bagi berdiri, kita akan pujian. Jawab atas panggilan Tuhan. Tuhanku, Kau panggil, marilah kelak dengan darah yang kudus, jiwamu sucilah, ku datang menebus. Amin. Ku sakit dan lelah, ku akan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang, Engkaulah Mukalis yang benar, yang angkutlah tanggungan berat, dan akan disenang. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam segala puji syukur hanya bagimu, Allah yang kudus, yang sudah mengangkat kami menjadi anak di hadapanmu dengan darah-Mu yang kudus mengangkat kami bersyukur Tuhan. Memang benar Tuhan, kepadamu kami berserah, kepadamu kami datang Tuhan. Sekarang juga pun umat-Mu sekarang yang ada di sini, sebahagian kami datang bertemu muka sama muka, berhadapan sama Engkau ya Bapa yang kudus. Engkau yang berkati kami dan juga saudara-saudara kami Tuhan yang tidak ikut sekarang tapi mengikuti cara lain. Tuhanlah yang berkati, sama-sama Tuhan berkati kami semua dari permulaan sampai ibadah kami. Tuhanlah yang berkati, Tuhan yang memimpin, biar benar-benar berkat-Mu terus mengalir bagi hidup kami, menyucikan kami, memberkati kami untuk menongsong kedatangan-Mu kedua kali Bapa. Terima kasih Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, berkati hamba-Mu yang Engkau sediakan untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami, biar ada itu makanan rohani kami, sekaligus memberkati, diberkat jasmani, berkat rohani kami Bapa. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami kepadamu. Kami serahkan doa kami di hadapanmu. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hadiri Tuhan. Amin. Ya, kita angkat nyanyian kuat dan teguh hati ya. Ya, harus kuat, teguh hati ya. Kuat teguh hati, itulah yang Tuhan minta bagi kita yang hidup di akhir zaman ya. Kita kuat karena Tuhan beserta kita, kita kuat karena Tuhan siap menolong kita. Amin. Kita balik berdiri, kita nyanyikan dulu pujian Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Firman-Mu. Berfirmanlah, ya Yesus, berfirmanlah.
berfirmanlah, ya Yesus, ku mau berdoa. Haleluya. Tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Nyatakanlah isi hati-Mu, berbicaralah kepada kami dengan lembut dan manis. Hiburkanlah kami, kuatkanlah kami, berilah kepada kami damai sejahtera, sukacita surgawi, bahkan kemenangan dalam tiap pergumulan hidup kami. Damai dan juga kemenangan dan pertolongan Engkau alirkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami usir segala anasir kuasa kegelapan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan ruangan ini, menguduskan hati kami, sehingga hati kami merasa tenang dan damai, penuh dengan sukacita surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan dulu. Ya. Puji Tuhan, kita sekarang ini dalam pendalaman Alkitab, ya, kitab Wahyu, ya, yang sudah memasuki Wahyu pasal yang ke-11. Ya, sekarang ayat 3 dan 6 temanya adalah mereka berkuasa untuk memukul bumi dengan berbagai malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Sekali lagi, mereka maksudnya adalah Musa dan Elia. Jadi Musa dan Elia berkuasa untuk memukul bumi dengan berbagai malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ya, silakan dibaca. Wahyu 11 ayat yang ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun
dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang kita dengar. Ya, memang kedua tokoh ini, yaitu Musa dan Elia, ya, mereka ini sering disebut dalam Alkitab. Kata Musa dalam Alkitab itu ada 811 kali. Ya, 811 kali kata Musa. Sedangkan kata Elia itu ada 117 kali. Ya, kata Musa 811 kali, kata Elia 117 kali dalam Alkitab. Ya, jadi itulah kedua tokoh besar dalam Alkitab. Ya, ditulis baik dalam Perjanjian Lama, ditulis juga dalam Perjanjian Baru. Ya, tentu mereka ini juga namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Ya, kira-kira yakin enggak Musa selamat? Hah? Pasti. Kalau Elia? Pasti ya. Puji Tuhan, ya sudah 100% lah. Ya, mereka ini masuk surga, dan mereka memang sudah di surga. Ya, ingatlah ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, hadir siapa yang hadir? Musa dan Elia. Ya, Musa dan Elia di gunung kemuliaan. Ya, berjumpa dengan Tuhan, ya, berbicara dengan Tuhan Yesus selama ya waktu Yesus masih di bumi. Setelah itu mereka kembali lagi ke surga. Ya, kembali lagi ke surga. Saya tidak tahu berapa lama perjalanan mereka dari surga. Dari surga ke dunia, dari dunia ke surga. Ya. Mungkin kecepatannya itu lebih cepat dari apa itu ya? Ya, kemudian aja orang ya udah begitu cepatnya masih membutuhkan waktu berbulan-bulan baru sampai, ya, sedangkan surga masih di atasnya bulan, ya. Tapi itulah namanya kuasa Tuhan, ya. Kuasa Tuhan itu mengatasi segala sesuatu. Amin. Jadi kuasa kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Semoga kita juga nanti kita harapkan semua kita akan terangkat juga ke surga, ya. Selamat masuk surga, tidak ada yang tertinggal, ya. Ini doa gembala, ya, supaya semua jemaat itu selamat masuk surga. Ya, tiap hari didoain, ya, doa pagi, ya, berdoa bukan untuk diri sendiri tapi untuk keselamatan jemaat Tuhan, ya. Bahkan bayi-bayi masih dalam kandungan, ya, bayi-bayi kecil sampai yang tua, lansia juga didoakan supaya semua nanti selamat masuk surga. Betapa indahnya kalau kita semua masuk surga. Jangan ada yang tertinggal, ya. Jangan ada yang tertinggal. Ini kerinduan kita, ya, juga kerinduan Tuhan Yesus, ya, Gembala Agung, yang menginginkan supaya jangan ada domba-dombanya yang binasa, yang tertinggal, ya, tetapi supaya semua beroleh hidup yang kekal.
Jadi kita melihat di sini bagaimana kekuatan kedua tokoh ini, yaitu bisa mendatangkan malapetaka, bencana terhadap bumi, ya, terhadap bumi. Jadi kalau ada yang kena malapetaka, pasti ada yang selamat, ya, ada yang terlindungi, ya, ada yang kena celaka, ada yang terlindungi tidak kena celaka, ya, mungkin bisa disebut seperti malapetaka, ya, malapetaka, ya. Kita sudah mendengar, ya, hukuman Tuhan itu ada 7 meterai, 7 apa lagi? 7 apa? 7 sangkakala, terus 7 bokor, ya. 7 meterai itu dari Roh Kudus, terus 7 apa lagi? 7 sangkakala dari Allah Anak, 7 bokor cawan murka Allah dari Allah Bapa. Sekali lagi 7 meterai dari Roh Kudus, 7 sangkakala dari Allah Anak, 7 cawan bokor murka Allah dari Allah Bapa. Jadi 7 kali 3 berapa itu? 7 kali 3 berapa? 21, ya, itu nanti akan ditimpahkan ke dunia, ya, ke dunia, sehingga bumi nanti betul-betul gonjang ganjing mengalami kehancuran, ya. Itu sebabnya manusia pada masa itu, ya, ada yang luput selamat, ada yang tidak selamat, ya. Jadi ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Nah, dan kita rindu supaya semua jemaat Firdaus dan juga anak-anak Tuhan lain selamat. Amin. Nah, itu kerinduan. Sebab Tuhan juga menginginkan supaya jangan ada satu orang manusia yang binasa, tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat, mengenal keselamatan, mengenal juru selamat. Namanya juru selamat berarti cakap, mampu menyelamatkan, ya. Dia mampu menyelamatkan gerejanya, umatnya dari berapa tadi? 21 malapetaka yang akan menimpa dunia, ya. Mari sedikit Mazmur 91. Ini ayat yang tidak asing lagi bagi semua kita, ya. Mazmur berapa tadi? 91. Ini ayat yang tak asing lagi, ya. Semua orang tahu Mazmur, ya. 91. Boleh dibaca dulu ayat pertama, boleh? Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, tempat perlindungan, kubu pertahanan, perlindungan. Allah itu dapat dipercaya. Amin. Dapat dipercaya. Apapun yang terjadi, percayalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Percaya. Karena kita hidup dari percaya. Ya, dan kalau kita percaya itu dari mendengar firman. Firman ini betul-betul firman yang murni, yang bisa memberikan kepada kita rasa aman, rasa tenang, ya. Rasa aman seperti apa itu? Ya, tenang, ya. Rasa tenang. Ada rasa tenang kita rasa dalam hidup ini. Terus perhatikan, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menurungi engkau, di bawah sayapnya kau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, jadi kita ini selalu dijaga oleh malaikat Tuhan. Amin. Malaikat Tuhan berkemah sekitar orang-orang percaya, orang-orang yang takut pada Tuhan. Jadi kita ini tidak sendiri. Di tengah kita ada malaikat menjaga kita, ya, supaya apa? Supaya hidup kita rasa tenang, rasa damai, rasa penuh dengan rasa apa namanya itu? Ya, sukacita. Ya, terus perhatikan. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya, dibentengi, dipagari, terus Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. ya, masa-masa kesesakan disertai oleh Tuhan. Di sekarang ini, ya, namanya dunia gara-gara pandemi ini, ya, semua merasa dampaknya. Semua merasa dampaknya. Ya, pabrik-pabrik yang tadinya, ya, karyawannya 3 hari kerja, seminggu 3 hari libur gantian. Sekarang sudah tidak sedikit yang tutup, tidak buka, ya, karena kalau diproduksi yang beli tidak ada, daya beli masyarakat merosot, ya, daripada bayar karyawan, ya, bayar karyawan diproduksi nggak laku, mending aja, ya, berhenti dulu, ya, lihat situasi, ya, lihat situasi. Kalau nanti kira-kira tidak berisiko tinggi, dibuka jalan, kalau enggak tutup terus, ya. Itu masa pandemi, ya, yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan, ya. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, karena kita sudah mengerti firman Tuhan, kita tetap ada keyakinan, ada kepercayaan dalam hati kita bahwa kita ini akan dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara seperti biji mana. Peliharalah aku seperti biji mana. Ya, dilindungi, dijaga. Bahkan nanti kebutuhan kita akan tercukupi. Ya, salah satu nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah supaya anak domba dan induk domba, anak domba dan domba-domba terpelihara. Amin. Anak domba dan induk domba, maksudnya anak domba itu yang kecil, ya, anak-anak sekolah minggu, bayi-bayi kecil itu tetap Tuhan pelihara sampai kepada induknya, ya, orang-orang besar, orang-orang dewasa yang sudah lansia, sudah tua, ya, nah, tetap Tuhan pelihara, ya, Tuhan pelihara dan Tuhan jaga kita, ya, sehingga kita merasa aman. Ada nyanyian mengatakan, jagaku seperti biji mata, sembunyikan dalam naungan, ya. Jadi ini permohonan supaya kita dipelihara seperti biji mata. Di biji mata ini betul-betul paling sensitif,
Ya, perlindungannya rangkap, belum hanya pelindung mata, ya, belum lagi bola apa namanya itu, kelopak mata, melindungi mata kita, ya, supaya mata ini jangan sampai ada sekecil debu yang masuk kepada mata kita. Bagaimana kalau ada debu masuk ke mata kira-kira? Hah? Rasanya enak nggak? Baru debu, ya, apalagi pasir gede, ya, itu biasanya langsung, ya, buka mata, ambil air dibuka supaya jatuh dia. Kalau enggak, ya ditiup, kan? Ditiup sehingga nanti kotornya itu keluar. Nah, itu mata. Ya, sekecil apapun tidak kita izinkan mengusik atau mengganggu mata kita. Ya, begitulah Tuhan terhadap kita. Tuhan tidak mengizinkan sekecil apapun yang mengganggu kedamaian, kesejahteraan saudara. Tuhan akan segera ambil itu supaya hidup kita merasa tenang, merasa damai, penuh dengan rasa aman dalam perlindungan Tuhan. Sehingga waktu kita tidur, ya tidur, tidak usah dipikirkan ngalantur kemana-mana pikirannya. Ya. Nah, banyak orang kan tidur katakanlah jam 9 malam, tapi sampai jam 11 nggak tidur dia, bolak-balik dia begitu, bolak-balik. Kenapa? Ya, di otaknya banyak pikiran, ada masalah yang dia kira bisa mencelakakan masa depan rumah tangganya. Ya. Tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, ya ingatlah, orang benar, ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, itu harus benar-benar merasa tenang, merasa aman. Amin. Mau sendiri, mau berdua, dimanapun, kemanapun kita pergi, harus ada rasa tenang, rasa aman dalam hidup kita. Amin. Supaya kita nanti tidur, ya tidur enak, ya. Tapi sebelum tidur ya berdoa dulu lah, ya. Ya. Kalau ayam mau tidur berdoa gitu. Kalau ayam mau tidur berdoa kan? Kalau bangun tidur, kira-kira doa? Kalau binatang mah nggak wajib berdoa, nggak wajib berdoa. Namanya juga nggak punya roh kan, ya. Kalau binatang kan punya tubuh, punya apa lagi? Jiwa, ya. Nah, kalau pohon hanya pohon, tidak punya jiwa. Kalau binatang ada tubuhnya, ada jiwanya, ya. Nah, darah itu nyawa makhluk, ya. Kalau binatang itu nyawanya ada di darah. Kemudian manusia ada roh. Kalau manusia hidup dari roh, ya. Nah, kalau rohnya sudah diambil, ya mati manusia. Nah, itu keistimewaan manusia. Kalau malaikat cuman apa? Roh. Bagaimana kalau malaikat ada tubuhnya kira-kira? Kelihatan. Tapi malaikat tidak kelihatan. Dia itu diutus untuk melayani, melindungi orang-orang yang harus selamat. Di mana ayatnya itu? Masih pernah? Ya, masih ingat? Di mana? Apa? Ibrani, coba. Ibrani, ya. Kitab Ibrani pasal 1, ya. Ayat berapa itu? 11 kalau saya nggak salah, ya. Bahwa malaikat itu adalah roh, ya. Boleh ayat 13 saja. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Ya, jadi malaikat itu adalah roh
yang melayani. Amin. Apa tugasnya malaikat? Siapa yang dilayani? Kita. Ya, teruskan. Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Amin. Jadi tugasnya malaikat itu menyelamatkan. Pelayanannya untuk membuat kita selamat. Amin. Jadi tiap waktu, tiap jam ada malaikat yang berjaga-jaga atas hidup kita. Amin. Jadi jangan takut sendiri ya. Amin. Walau berjalan sendiri, tidur sendiri, ya tidak perlu takut sebab ada malaikat yang berjaga-jaga untuk kehidupan kita. Dimanapun, kemanapun kita pergi. Sehingga kita ada rasa tenang, rasa aman. Ya. Setelah kita dengar ini, biarlah kita merasa damai. Hari ini kita merasa tenang. Amin. Nah, ada malaikat yang berjaga. Ya, yang menjaga kita 24 jam sehari. Dia terus menjaga kita, ya, diutus. Ya, boleh sekali lagi baca ayat 14 sekali lagi. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, jadi diutus untuk mendapatkan ya keselamatan. Kita ini mendapatkan keselamatan, ya. Tapi bukan berarti kalau saudara naik motor, naik mobil, naik kendaraan, umpamanya jangan kebut. Perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas. Ya, pakai helm lah. Ya. Apalagi umpamanya saya pendeta, kalau pergi nggak pakai apa? Pakai helm lalu ditilang. Pak Pendeta Pak Pendeta ditilang karena tidak pakai helm. Diperiksa lagi, SIM-nya tidak ada lagi. Pak Pendeta naik motor sudah tidak pakai helm, tidak punya SIM. STNK-nya diperiksa lagi. Pak Pendeta naik motor tidak punya SIM, tidak punya STN. Nah, ya harus kasih contoh lah, ya. Tapi kalau saya naik motor, ini ya dilengkapi lah semua, ya kan? Nah, dilengkapi, periksa jaketnya, ya bawa jaket. Kemudian apa lagi tadi? Bawa SIM, bawa STNK, ya pakai helm. Bagaimana kalau tiga-tiganya tidak punya helm, tidak punya STNK, tidak punya. Saya sebelum habis SIM A saya sudah saya perpanjang. 2 bulan lagi mau habis sudah saya perpanjang. SIM A, SIM apa lagi? SIM C, ya belum habis sudah diperpanjang. Ya, daripada terlambat, ya kan, daripada lupa, mau pengingat langsung perpanjang. Ya, puji Tuhan, ya itu sekedar saja ya bagi kita supaya kita ini ada rasa aman, rasa tenang, ya. Terutama boleh coba dulu Amsal 12 ayat 21. Amsal 12 ayat yang ke-21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Perhatikan pelan-pelan. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Jadi manusia hanya dibagi dua, orang benar dan orang fasik. Orang benar tidak ditimpa oleh bencana apapun. Katakanlah terjadi bencana alam, ya. Tapi kita ada keyakinan pasti Tuhan lindungi. Amin. Tuhan lindungi.
ada perlindungan dari Tuhan, ya. Terus udah. Coba satu ayat lagi yang mendukung itu, ya. Nah, orang benar tidak ditimpa oleh bencana apapun. Ya, Mazmur berapa tadi? Ya. Mazmur Amsal 12 ya. Amsal 12 ayat yang ke-21. Ya, satu lagi Amsal 28 ayat 1 ya, perhatikan. Ini ayat kasih lagi. Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ya, rasa aman. Seperti apa? Singa muda. Ini ayat tak asing, tapi perlu diingatkan pada kita supaya kita ada rasa aman. Ya, aman itu apa sinonimnya aman? Tenang. Terus apa lagi? Hah? Apa? Tenang, aman, tentram, terus apa lagi? Damai, terus apa lagi sinonimnya? Hah? Apa? Nyaman. Rasa nyaman, rasa damai, rasa tenang dimanapun, kemanapun pergi. Amin. Dimanapun, kemanapun ada rasa aman, rasa tenang, dan ini adalah janji Tuhan, ya. Itu sebabnya kita harus berusaha supaya kita hidup benar di mata Tuhan, ya. Hidup apa? Benar, ya. Hidup benar itu pertama kita dibenarkan. Manusia tidak ada yang benar, kita ini dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, hiduplah di dalam firman. Kita taati firman. Kalau jatuh, bangun kembali. Ya, bangkit dari kejatuhan. Ya, jangan terus saudara jatuh dalam dosa. Ya, saudara biar terus melakukan dosa, jangan. Ya, nah, berhentilah berbuat dosa. Ya, supaya kita merasakan kembali rasa benar. Dan doa orang benar itu sangat besar kuasa. Amin. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Di mana ini itu? Ya, coba cari doa orang benar besar kuasanya. Coba di mana itu? Ayo. Ayo. Udah ketemu? Hah? Doa orang benar besar kuasanya. Di mana? Apa? Yakobus 5 ayat 16. Ini ya, perhatikan. Ya. Perhatikan, coba. Perhatikan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu Sebentar. Masalah. Ya, boleh. Dua orang yang benar. Ulangi 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saling mendoakan. Amin. Ibunya mendoakan anaknya, anaknya mendoakan orang tuanya, gembala mendoakan jemaat, jemaat mendoakan gembala. Saling mendoakan. Pemerintah juga kita doakan supaya Tuhan berikan hikmat, supaya bangsa Indonesia ini aman, tertib. Amin. Dan dijauhkan dari usaha-usaha untuk mengacaukan, sehingga bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini, ya, yang berketuhanan, yang Maha Esa, bisa melanjutkan pembangunan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Ya, terus perhatikan.
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya, ini mulai Elia di sini. Ya, ya. Elia adalah manusia biasa. Jadi yang dikira Elia itu manusia super, mungkin dia setengah malaikat. Enggak. Sama saja seperti kita, tidak ada bedanya. Bukan setengah malaikat, setengah manusia. Sama seperti kita. Ya, ulangi. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Bersungguh-sungguh berdoa. Jadi berusahalah berdoa dengan sungguh-sungguh supaya doa kita mengandung kuasa, bisa melakukan mukjizat. Amin. Ibu-ibu belajar banyak berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Ya. Satu orang loh ini, bukan dua orang. Ya. Satu orang yang bernama Elia, manusia biasa, bukan setengah malaikat, bukan. Cuma dia bersungguh-sungguh berdoa. Perhatikan. Ya, ulangi. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulannya. Ini hebatnya ini, membuat bumi tidak turun hujan. Ya, karena masa itu Israel menyembah berhala, ya, maka menyadarkan mereka, dibuatlah masa kekeringan. Ya, nanti dikumpulkanlah oleh Elia, ya, umat Tuhan itu di gunung apa namanya? Ya, udah itu dia berdoa. Ya, dibangun sama dia mesbah 12 batu sesuai 12 suku Israel, malah disiram lagi dengan air, lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan membungkukkan dirinya ke tanah. Membungkuk, dia merendahkan diri serendah-rendah. Amin. Amin. Merendahkan diri serendah. Ini mukanya ditaruh di tanah. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun. Dia berdoa juga dengan sungguh-sungguh supaya hujan turun. Perhatikan terus. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Ya. Kalau ada masa paceklik, kita rasa masa paceklik, berdoalah supaya ada buah, ada hasil. Amin. Kalau usahanya rasa sepi, ya, bisnisnya sepi, pekerjaannya sepi, berdoalah supaya Tuhan berikan hasil, buah. Tuhan turunkan hujan berkat. Amin. Hujan berkat. Bayangkan, ini luar biasa. Betul-betul gak turun hujan, tapi dia berdoa juga turun hujan, dan bumi pun memberikan buah. Orang pun bisa makan kembali. Hidup dalam berkelimpahan. Ya, ini hebatnya doa. Ya, ayo para remaja muda, ya, ayo banyak berdoa. Ya, ibu-ibu juga begitu, opung-opung, ya, incin-incin, nenek-nenek, kakek-kakek, berdoa. Ya, Tuhan tunggu kita di bawah kakinya berdoa. Ya, Tuhan menunggu kita di bawah kaki itu Tuhan berdoa seperti Elia. Ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, didengar doanya. Dia ini manusia biasa, tidak setengah malaikat, setengah manusia, sama seperti kita, hanya sungguh-sungguh berdoa. Ya, ya, terus perhatikan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat ia berbalik. Ya, kalau sudah menyimpang lalu berbalik, seperti Israel ini, seluruh Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Menyimpang mereka. Elia ini membawa mereka kembali kepada Tuhan, sehingga mereka berkata, dia Allah, dia Tuhan.
Mereka menyembah kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala penyembahan berhala. Terus perhatikan. Dan seorang yang membuat dia berbalik. Ulangi 19. Saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berbalik dari jalannya saat ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Selamat dari maut, dosanya ditutupi, diampuni. Amin. Ya, dosanya ditutupi, diampuni, orang itu selamat. Ya, ini pergumulan kita bersama. Ya, kalau sudah punya cucu, ya berdoalah saudara untuk mantu cucu saudara. Kalau punya anak, ya doakanlah anak saudara. Orang tua doakan supaya nanti saling mendoakan. Gembala mendoakan jemaat, jemaat mendoakan gembala. Gereja Tuhan mendoakan bangsa negara kita supaya kondusif dan aman, ya, sehingga bangsa kita ini tidak sampai terjadi namanya perselisihan. Kan sekarang itu di medsos itu, tapi kita yakin, ya, Indonesia ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Tuhan yang menjaga bangsa Indonesia, Tuhan pasti melindungi dari segala mara bahaya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Nanti pelayan perjamuan suci bisa datang ke depan. Kita angkat sebuah lagu, kita berdoa sejenak. Kami serahkan air anggur dan roti ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi adalah wujud dari korban. Di dalamnya ada mujizat, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memberi kepada kami kebangkitan, kebangunan rohani. Rohani kami dibangkitkan, diberi kepada kami hidup yang penuh dengan kuasa mujizat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Silakan. Nyanyian inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah. Aku, oh Tuhan, ku serahkan diriku padamu. Amin. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku,
Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Amin. Inilah aku, oh Tuhan. Kita bangkit berdiri. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas, lembut sekali lagi. Inilah aku, amin. Oh Tuhan, ku serah, kita angkat tubuh Kristus. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mohon ampun dosa kesalahan kita. Kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam. Haleluya. Haleluya. Perjamuan suci juga bisa melakukan mukjizat, melakukan perbuatan ajaib tubuh dan darah Tuhan. Banyak orang ketika menerima perjamuan suci mendapatkan mukjizat, yang sakit disembuhkan, dan masih banyak mukjizat-mukjizat yang menyertai perjamuan suci. Angkatlah hatimu bersyukur kepada Tuhan. Bawalah pergumulanmu. Kalau masih belum beres, Tuhan mau bereskan malam ini. Tuhan mau menyelesaikan. Tuhan mau membereskan. Dia baik bagi saudara. Dia sanggup menolong kita supaya kita pulang di
bergetar dengan damai, dengan sukacita surgawi. Tuhan yang menyelesaikan bagi kita di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korbanmu, buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat firman-Mu. Hati kami sekarang penuh dengan damai surgawi. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami beribadah, waktu kami sendiri, kami tetap merasa aman, karena Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kalau sakit raba penyakit saudara, saya akan berdoa buat saudara. Tangan kirimu taruh pada penyakit. Kalau tidak memungkinkan, taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Angkat tangan kananmu. Dimanapun saudara mengikuti ibadah ini secara online, hamba berdoa buat mereka. Kami berdoa Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah mereka Tuhan. Engkau sanggup mengampuni, Engkau sanggup menolong, melakukan perbuatan yang besar di dalam pribadi kami, pekerjaan, nikah, keluarga, anak, mantu, cucu kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bu. Mari kita angkat puji-pujian. Kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan Berilah yang Baik. pengumuman hari Sabtu ibadah online. Oh, tutup tatap muka ya, 6:30 ya. Nah, remaja muda di sini. Kemudian Sabtu itu ya hari Minggu ibadah umum tatap muka 7:30 di sini di Permata 10:30. Hari Selasa kita 2 puasa. Oh enggak ya? Oh enggak ada puasa ya. Ya doa biasa saja. Rabu kita dalam hal kita kembali ya. Itu saya kira kita doakan mereka yang kurang sehat. Ya, mertua dari Pak Lewi. Ya, umur berapa? Pak? Ya nama juga loh, orang besar, orang nggak jelas dia bilang apa. Jadi kalau berkurang saya jelas lebih. Hah? Kalau berkurang saya jelas lebih daripada 80. Ya, istri 72 saya lah. aja udah 68, nanti udah 5. Oh, nah, ya. ini berarti kalau 20 tahun dia udah 68. Ya, udah Jadi, cukup tua ya. lah dulu saya akuin dia dari 80. Ya, kemudian ya Sis Lydia, mama dari Ibu Lydia juga, Mama Yuli Huta Barat, mama dari Saudara Hendra, Mama Fitri, suami Ibu Linda, ya Pak, ya Opu Gita ya, Opu Gita ya, Pak Simanjuntak ya, sakit ya, kita pakai berdiri.
Haleluya. Kami berdoa buat mereka yang nama-namanya disebut. Engkau menyuruh kami saling mendoakan. Doa orang benar besar kuasa. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, ampuni segala dosa pelanggaran, basuh oleh darah-Mu. Kami berdoa buat mereka Tuhan, lawat mereka, jabah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara kami Pak Lewi akan pulang kampung. Tuhan sertai, tibakan berjumpa dengan keluarga dengan selamat, tidak ada yang kurang, segala yang diperlukan Tuhan akan mencukupinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa supaya Engkau memberkati Pak RT, RW, Lurah, Camat di sini. Tuhan berkati Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin berkati, TNI Polri berkati, berkati Ibu Susan secara khusus, anak, mantu, cucu berkati dan selamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Anak-anak-Mu yang mengikuti secara online juga sembuhkan yang sakit, bukakan pintu berkat bagi mereka, pertolongan bagi mereka, penyertaan-Mu selalu mereka rasakan di tiap langkah hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan beserta.